Lu lihat-lihat dong kalau jalan. Wah, ternyata Putri. Teman SMP yang kagak pernah bisa apa-apa. Rankingnya selalu di bawah. Dan bahan bulian anak-anak. Masih ingat gue gak? Masih, Sanusi kan yang selalu dapat ranking 3 besar. Nggak pernah turun sama sekali. Kemana lu? Gue mau balik, mau ke rumah. Lu sekarang kerja apa gimana? Gue sih ada bisnis. Ke proyek gue. Jadi gue harus ngurusin, sibuk gue. Oh, sekarang udah sukses ya kan? Iyalah, nggak kayak lu nih, tampilan apa kayak gini, astaga, cengceremen. Ya udah San, semoga sukses ya. Gue mau balik dulu deh, nggak ada energi soalnya lagi puasa, nggak ada nunggu ya. Gue juga nggak butuh doa dari orang kayak lu kok. Pak Jarwo, ini kira-kira gimana progresnya Pak? Ini kemungkinan masih 2 atau 3 hari Bu. Kalau nggak hujan itu juga. Kalau diusahain 2 harian lagi aja bisa nggak sih Pak? Soalnya kan selama renov saya tinggalnya di apartemen. Daripada saya boros buat apartemen, mendingan kan buat bonus Bapak. Oh gitu ya. Nah, bentar saya tanya kuli saya dulu. San, Ya, Pak Jarwo. San, lu ngapain di sini? Ini siapa Pak? ini kuli saya. Kuproy, kuli proyek. Uproy. Kebetulan teman SMP saya juga Pak, selalu dapat ranking 3 besar. Ya udah Pak, nggak usah jadi 2 hari deh, di 3 hariin juga nggak apa-apa, biar teman saya nanti dapat gaji per harinya lagi ya. San, gue cuma mau minta pesan sama lu itu jangan melihat orang dari covernya doang. Kalau misalnya dulu gue pas SMP nggak bisa ngapa-ngapain, belum tentu kan di masa depan, di masa sekarang gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, gue cabut dulu nih, mau pulang ke apartemen ya. Pak, duluan ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan jangan apa-apaan lu berdoa di sini? emang kenapa Pak RT? Ini kan kumpulan saya. Lu itu punya gereja kan? Punya tempat ibadah, kenapa nggak berdoa aja di tempat ibadah lu? Gua aja sholat di masjid, lu malah berdoa di sini. Orang kayak begini harus dihajar masa. Sini lu. Gue. Apa? Ini orang malah berdoa di sini, bukannya berdoa di tempat ibadah. Oh ini kenapa? Itu mah kontrakannya Pak Sanusi. Ya gua nggak terima. Ini loh Pak RT, orang-orang kayak Pak RT yang kayak gini nih, yang nggak bisa toleransi antar agama. Orang ini adalah kontrakannya si Pak Sanusi, kenapa jadi Pak RT yang repot? Coba saya mau nanya sama Pak Sanusi, ketika azan itu berkumandang dalam 1 hari ada 5 kali, Pak Sanusi terganggu gak? Enggak. Tuh. Terus ketika kita pada malam takbiran, orang-orang pada bertakbir di masjid, apakah Pak Sanusi terganggu? Enggak, justru saya senang dengan jamaah dan menenangkan jiwa. Tuh Pak RT, janganlah main-main kekerasan kayak gini. Apalagi tadi mau hajar masa kayak gitu. Malu-maluin aja Pak RT, kan ini tokoh masyarakat Pak. Nggak pantas Pak RT kalau kayak gini. Pak RT itu pantasnya jadi preman kalau kayak gitu. Ya udah, masalah saya minta maaf ya. Saya minta maaf Putri. Iya Pak, saya maafkan. Ya Pak RT saya maafin. Nah kalau kayak gini kan enak, saling damai. Kita itu sebagai umat beragama harus saling menghargai, toleransi, biar nggak ada keributan dan kerusuhan di mana-mana. Udah banyak oknum-oknum yang kayak gitu, Pak RT nggak usah ikut-ikutan ya. Biar mampus lu sekalian, meskipun udah mati tetep gua bikin menderita lu. Sakit, tolong, sakit. Sakit.
Mbak, saya kesakitan, Mbak. Kamu bukannya yang kemarin meninggal di depan kafe saya? Ada jarum pentulnya. Astagfirullahaladzim. Mas bangun mas. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya boleh minta tolong nggak, Mbak? Minta tolong apa? Tolong bersihin bekas darah yang ada di depan, Mbak. Sama buang jarum pentulnya. Ya udah, saya nanti bantu siramin ya. Mas, tapi ngomong-ngomong, masnya kenapa bisa meninggal? Muntah darah, terus abis itu keluarin jarum pentul dari muntahannya, Mas. Jadi kemarin saya bertengkar hebat dengan saudara saya, Mbak. Kan, ini apa-apa nih? Hah? Gue gak mau tahu ya, ini harus dirubah isinya. Masa persenan lu lebih gede? Ya nggak bisa gitu dong. Ini kan udah sesuai wasiat Bapak. Lu nggak bisa ngerubah itu. Gue gak mau tahu ya. Kalau lu gak ngerubah ini, gue buat hidup lu menderita. Ki Jarwo, gue mau nyantet kakak kandung gue sendiri. Motivasinya apa mau nyantet kakak sendiri? Biasa Ki, rebutan warisan. Gampang. Tapi untuk hal itu maharnya banyak. Gak masalah. Jadi oke ya, eksekusi. Urip mung mampir ngombe, rebutan warisan. Sing sugih saya sugih, sing larat saya larat. Dia sudah muntah darah beserta jarum pentul. Mantap Ki, mantap Ki Jarwo. Ya udah Mas, ayo sini saya bantu. Untung tadi darahnya udah ke bawah sama hujan. Udah deh, jarum pentulnya aja dulu aku anganin. Mas, tadi darahnya udah ke bawah sama hujan. Kebetulan kan tadi hujan. Terus ini jarum pentulnya saya amanin ya Mas ya. Nanti ini saya akan buang. Masnya bisa pergi dengan tenang ya Mas. Tapi tolong banget nih, jangan gentayangan di sekitar kafe saya ya. Soalnya ini usaha saya dan keluarga. Takut mengganggu tamu-tamu saya nanti. Terima kasih banyak ya, Mbak. Apa-apaan nih? Apaan sih? Ngapain Mas Sanusi ngelempar duit ke saya? Gak sopan tau gak? Lah gimana, masa pun nerima BLT cuma gocap? Gile lu. Gocap apaan sih Mas Sanusi? Saya itu udah menyalurkan dana BLT sesuai dengan nominal yang pemerintah kasih. Gak mungkin lah saya cuma ngasih gocap. Emang saya orang gila? Ini buktinya, gue cuma nerima juga gocap. Ya Mas Sanusi kemarin dikasih BLT-nya sama siapa? Pak RT. Ini ya BLT-nya. Apa-apaan nih Pak? Kok cuma gocap? Ini untung masih gue kasih. Udah terima aja. Bilang sama yang lain, dapatnya gocap ya. Pak RT-nya namanya siapa? No, RT Jawo. Bentar, RT Jarwo itu kalau nggak salah di Samanta ya? Bentar ya, saya cari kontaknya ada nggak nih? Oh ada, bentar saya telepon, saya konfirmasi. Halo, Pak Jarwo? Iya, Bu Lurah. Kenapa, Bu Lurah?
Pak Jarwo, ini ada warganya nih papasan sama saya ngelempar uang. Katanya cuma dapat BLT-nya 50.000, benar? Iya bener. Astagfirullahaladzim, kenapa dipotong-potong kayak gitu sih Pak Jarwo? Ya gimana ya? Soalnya kan Pak RW juga motong, saya juga ikutan motong. Pak RT, di sini kan totalnya ada 15 kepala keluarga. Iya. Jadi setiap kepala keluarga itu 300.000 rupiah. Jadi totalnya ada 4.500.000. Mohon diterima. Oh, siap. RW. Saya langsung bagiin ke warga saya. Ya. Mari. Iya, barusan saya udah konfirmasi sama RT-nya tuh. Ternyata Pak RW-nya juga nyunat. Harusnya per kepala itu 600.000. Pas Kai sebagai RW kan warganya ada 50 kepala ya di kartu keluarganya. Nah, ini dana pemerintahnya udah turun. Jadi per kepala itu dapat 600.000 ya Pasca ya. Jadi totalnya di sini ada 30 juta. Tolong didistribusikan dengan baik ya Pak Kai. Oke, baik Bu Lurah, nanti dana BLT ini saya amanahkan kepada warga setempat. Sama-sama. Ya udah gini aja. Ini kasusnya saya usut ulang dulu. Nanti kalau misalnya ada pembagian lagi, saya distribusin ulang deh ke warga-warga. Kalau nggak bisa, lo enak aja lo. Nanti lo sama aja kayak mereka lo. Selesaiin di sini gua nggak mau tahu. Ya udah deh, ini saya kasih pakai dana pribadi saya dulu. Per kepala BLT-nya 600.000 ya Pak Sanusi. Ini dong nih, Bu Lurah jujur. Thank you ya.